Ya, saya sudah sampai di Kota Bursa, menginap di Hotel Caravansarai Bursa City. Ini di tengah-tengah pusat kota nih. Ya, tengah pusat kota, latar belakangnya gunung. Ya, ini kita menginap di hotel ini, Junior Suite, harganya 500 TL. Nah, itu ada gambar Om Erdogan. Ya, tuh ke sana nanti. Itu sudah menjelang sore, nanti kita akan coba ke arah Masjid Ulu Jami ya, yang ada gambar Om Erdogan itu. Nah, ini hotel kita. Ini Junior Suite, agak luas lumayan, 500 TL di pusat kota Bursa. Ya, ini lokasi masjid yang menjadi juga situs warisan dunia ya, UNESCO. Ulu Jami. Ya, ulu itu besar. Ulu besar, Jami itu masjid. Jadi masjid kelima terpenting dalam dunia Islam. Masjid Agung ya. Jadi Ulu Jami. Ulu besar ya, artinya. Jami itu masjid. Kalau dalam Makanya di Jakarta itu ada daerah namanya Ulu Jami. Oh ya. Ulu Jami itu pesantren Darun Najah. Nah, mungkin ngambil dari sini. Masjid besar. Ya, ayo kita lihat. Kelima terpenting dalam Islam. Oh, kenapa itu bisa dibilang terpenting? Dari segi geografis. Oh, Mekah, Madinah, Yerusalem, Aqsa, yang Suriah, keempat Suriah, Masjid Damaskus ya. yang kelima ini. Yang kelima ini ya. Dan dari segi secara sultanan juga kan? Kayak bulan tadi tuh. Lingkarannya kayak bulan tadi. Kalau itu dari Mekah. Dari Masjidil Haram. Enggak, kenapa mereka pakai bulan tadi kan? Iya. Nah itu geografi Islam. Geografi Islam ya. Bulan itu alam Islami ya. Ini apa ini, tulisan apa ini? Itu orang meninggal. Oh, orang meninggal. Jadi namanya ditulis di sini. Nah, ini tempat wudhu di sini. Kalau mau wudhu, udah tadi WC. Tuh, kursinya ini kulit nih. Beda sama yang lain. Yuk kita masuk. Teman-teman, kita lihat bagaimana kondisi di dalam Masjid Ulu Jami. Nih, Mi, di dalam ini ada kolam pancuran. Yuk kita masuk. Dan ini masjid didirikan tahun 1399 ya. Masjid Agung Ulu Jami, Bursa, 1399. Ya, kita masuk ini Masjid Agung yang luasnya 3.165,5 meter ya. Panjang kali lebar 49 atau 50 meter kali 63,36 meter.
Ini pintunya. Ya, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka maghfir li abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada selain rak sepatu, di sini ada baju yang dipinjamkan untuk perempuan-perempuan non-muslim ya. Ini ada scarfnya, dipinjamkan untuk pengunjung wisatawan asing non-muslim. Ini kita taruh sepatu di sini. Nah, inilah ulu jami yang bentuknya melengkung-melengkung. Ayat-ayatnya, kaligrafinya Allahu waliyut taufiq. Ya, di sini. Kemudian di sini bal huwa Qur'anum Majid. Lampu-lampu seperti di Sultan Ahmed. Wallahu ghalibun ala amri. Ini ada sejarahnya nih, Mi. Kenapa di tengah-tengah ada pancuran? Ini ada sejarahnya. Nah, bagaimana sejarahnya teman-teman? Jadi ini masjid dulu didirikan, dibebaskan tanahnya wakaf oleh Sultan. Nah, di tengah-tengah perkampungan ini yang ingin didirikan masjid ya, ternyata lokasi yang dipilih itu tepat di tempat pancoran ini, itu ada rumah orang non-muslim. Rumah orang non-muslim. Dia nggak mau rumahnya dibeli. Nggak mau dijadikan, rumahnya nggak mau dijadikan masjid. Ya, nah sekelilingnya sudah dibebaskan, hanya tempat ini yang tidak bisa dibebaskan, tidak ingin dijadikan masjid. Maka lalu kemudian Sultan membelinya dengan harga yang mahal, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tempat ini tetap tidak boleh dijadikan orang sujud, jadi hanya dijadikan tempat air mancur. Dan air mancur ini sekarang jadi tempat kolam wudhu, ya. Di sekelilingnya boleh sholat. Ini tempat sholat biasa, yang itu saja yang tidak boleh dijadikan sholat. Ini mirip seperti Masjid Quba ya. Kalau kita ke Madinah teman-teman. Jadi tengah-tengahnya itu ada space ruang lapang, tapi di sini space ruang lapangnya itu di tengah-tengah memang itu ceritanya. Oleh orang non-muslim itu tidak mau dijadikan tempat sujud, tempat masjid. Jadi tetap dibeli, tetapi hanya dijadikan tempat air mancur. Ya, yang di situ ada tempat masuk cahaya di atasnya. Jadi sesuai dengan persyaratan dari pemilik tanah. Nah, inilah mihrab utamanya. Ini tempat
azan ya, tempat muazin naik ke atas mengumandangkan azan, kemudian juga tempat tunggu imam. Ya, biasanya di sini. Atau dulu sultan kalau mau sholat atau sholat Jumat, beliau menunggu di tempat ini yang dikasih kayu dan tiang dan atap. Nah, inilah mihrab yang sangat indah dari Masjid Ulu Jami. Oke, nah ini ada di sini tempat azan, tempat ininya nih, tempat azan ya. Naik ke sini. Nah, ini mimbarnya. Mimbar Masjid Ulu Jami. Cantik sekali, teman-teman. Tinggi ya. Ini Masjid Kesultanan Ottoman yang pertama ya, dibuat besar sekali. Nah, ini mihrabnya pengimaman. Nah, biasanya di sebelah sisi kiri kanan itu ada semacam kandil atau lilin besar ya, dahulu untuk penerangan pengimaman masjid. Nah, ini biasa di semua masjid-masjid Ottoman seperti itu. Ini lampu-lampunya. Sebelah sana itu juga ada kandilnya, tempat naruh lilin. Nah, ini mimbar kecil ya, untuk pengajian-pengajian biasa. Kalau untuk khutbah Jumat yang ini, yang besar. Ini area sayap sebelah kanan mihrab. Di belakang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya, wa annahu Muhammad Rasulullah. Ini juga pintu sebelah pintu sebelah sini ada, di atasnya itu ya, wallahu min waraihim muhit. Nah, sebelah sini ada yang menarik lagi nih. Nah, ini huruf apa itu ya, seperti huwa atau Allah ya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu huruf sin semua ya. Dibuat, wah, luar biasa, lucu banget. Nah, yang sebelah sini huruf qaf semua. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Oh, ini wasyamsi, ini wow semua ini. Wasyamsi wadduhaha. Ya. Lampu-lampunya. Jadi kaligrafinya khas-khas semua ini, besar-besar. Motif kaligrafinya besar-besar. Nah, ini juga ada yang menarik. Ya, seperti kapal. Kaligrafi kapal. Ya, itu cara bacanya apa itu? Ya. Kita lihat di sini. Wah, kaligrafi kapal nih.
Itu, nah ini sayap kiri sebelah mihrab. Ini kayaknya untuk jamaah ibu-ibu ya. Nah, di sini ada tempat sholat bagi perempuan. Nah, ini yang sekarang ini di bawahnya difungsikan sebagai kantor ya. Nah, biasanya sultan itu dia kalau berkunjung kemari sholatnya. Nah, ini Bel. Nah, ini kiswah Ka'bah zaman dulu yang dikirim oleh Kesultanan Ottoman. Pintu Ka'bah, buat pintu Ka'bah. Sebelum ada kiswah Ka'bah yang modern sekarang, yang dibikin oleh keluarga Abdul Al Saud. Ya, ini pintu kiswah Ka'bah ya, buat pintu Ka'bah yang dikirim oleh Sultan Ottoman di abad 16. Ya. Kita sudah keluar dari Masjid Ulu Jami. Kita ingin lihat sekitarnya. Ini gedung-gedung atau bekas Ottoman ya. Ini namanya Emir Hani. Nah, ini pasar, bazar-bazar. Kita lihat sebentar. Nggak masuk ya, karena kita mau jalan lagi ke Masjid Hijau, Green Mosque. Nah, ini kayak Grand Bazarnya di Istanbul ya, tapi ini kecil, versi kecil. Apa kabar? Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Halo, welcome. Apa kabar? Baik. Ini toko-toko di sekitar Masjid Ulu Jami. Ya, ini Grand Bazar Ulu Jami, bursa. Ya. Kayaknya ini lebih bersih daripada Grand Bazar Istanbul. Ini lebih bersih tuh. Dindingnya lantainya ini bagus. Tuh. Cantik. Kalau Istanbul kan klasik ya. Karena dia tua kan. Kalau ini udah modern tapi dibuat seperti Istanbul Grand Bazar. Ini modernnya. Nah, betul di sini. Dari depan. Ini Kozahan. Kozahan itu artinya apa? Koza itu rumahnya. Ini yang bangun Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh, Muhammad anaknya Bayezid. Bayezid 2 ya. Oke. Kita ke Kozahan aja. Nanti itu cari di Istanbul aja. Ini perumahan istana yang dibikin Pasar Sutra. Pasar Sutra. Ini Balkan nih, Paltu. Etnik kayak kemarin. Kayak semalam. Kemarin. Iya. Sama ya, dengan kemarin, semalam. Sama. Mirip.
Cuma modelnya lain. Ini lebih mahal lebih. Ya. 700. 700 lira. Karena 200 ya. 200-300 itu. Karena kan masih di kampung. Nah, ini kesenangan ibu-ibu nih, pakai pasmina, shawl, outfit. Oh, Kozahan tuh begini. Jadi kan, ibu-ibu belanja, bapak tunggu di sini. Nah, ini mantul ini. Astagfirullah, kira ada. Kozahan. Ya Allah. Ini namanya Pasar Sutra. Pasar Sutra terbesar di Dunia. Ottoman dan dunia ya pada saat itu ya. Sutra. Kan namanya Ipek dulu atau jalur Sutra itu ya. Inilah pasar jalur Sutra. Ini Kozanhan Masjid. Masjidnya Kozahan Sultan Bayezid II ya. 1491 setelah wafatnya Fatih ya. Wow, indah banget. Ini baru ngeteh di sini mantul. Sambil nunggu si ibu belanja, ya nggak? Teman-teman, kalau kemari saya akan bawa Anda semua ke tempat-tempat yang ada di video ini bersama Bang Darlis. Mantul sekali. Kita ngopi di sini, ngeteh-ngeteh di sini. Ini dia Masjid Sultan Bayezid yang dibangun untuk di Pasar Sutra ya. Tengah-tengahnya. Jadi bisa ngopi, bisa sholat sambil nunggu orang belanja. Masya Allah. Ini turis, pusat informasi turis ya. Ini ada main musik khas mana itu? Bahasa Rusia. Di depan Ulu Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dari Masjid Ulu Jami dan Kozahan ya. Sekarang kita singgah di Masjid Hijau Green Mosque ya di Bursa. Ini adalah Masjid Sultan Çelebi Mehmet. Jadi Sultan Mehmet I ya. Jadi bukan Sultan Mehmet II yang menaklukkan Konstantinopel. Ini juga situs warisan budaya dunia UNESCO. Ayo kita ke sini. Itu ya, yang biru. Nah, ini masjid yang hijau. Ya, ini modelnya seperti Konstantinopel ya. Seperti Hagia Sophia, apa kubah-kubahnya. Nanti kita Oke, kita ke atas. Oh, sorry. Ayo kita naik ke atas lagi, masih di Bursa.
Nah, ini masjid hijau. Kalau masjid biru Sultan Ahmed ya, itu tahun 1607. Nah, ini lebih awal lagi. Ini lebih awal. Ini adalah makam Sultan Celebi Mehmed. Ya. Ini ada 9 makam ya di dalamnya. Jadi ini sebenarnya bukan masjid ya. Ini kayaknya tempat pemakaman, mausoleum. Yang masjid sebelah sana, Masjid Sultannya. Dan ini pemakaman. Makam Sultan Mehmed I. Ya. Ayahnya Sultan Murad. Sultan Murad II. Baru setelah itu Sultan Mehmed II atau dikenal dengan Al-Fatih. Kakeknya Al-Fatih. Lihat tuh. Arsitekturnya biru tapi mendekati hijau. Seperti turquoise. Seperti ini. Kalau kita lihat warna motif turquoise, kita mengingatkan peradaban Islam di Persia ya. Di dinasti Safavid. Ayo kita masuk. Makam Sultan Mehmed I. Kita akan berdoa di sini. Kita akan berdoa, bacakan Al-Fatihah dan doa untuk arwah para almarhum. Ini makam Syekh Zede, Pangeran Yusuf ya, putra Sultan Mehmed I. Ini saudara perempuannya Sultan Mehmed I, Seljuk Hatun. Putrinya semuanya. Nah, ini Sultan Mehmed I yang apa? Makamnya itu, ini makamnya indah sekali ya. Pakai keramik warna biru kehijauan, jadi warna turquoise. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Celebi Mehmed I, Padishah. Jadi Sultan Padishah ini Mehmed I lahirnya tahun 1386 dan wafat 1421. Ini adalah kakeknya Sultan Muhammad Fatih, ayah dari Sultan Murad II. Kita berdoa sejenak. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nah, kita lihat di sini sangat bagus sekali ya. Ini warna turquoise biru kehijauan. Ini dindingnya semua dari keramik marmer berwarna turquoise biru kehijauan. Nah, ini mihrab. Jadi ini sebenarnya bukan masjid ya. Ini bukan masjid, ini tempat pemakaman. Nah, tapi kalau orang ingin ingin berdoa menghadap kiblat ya, menghadap kiblat karena kuburan ini menghadap kiblat ya. Ini arah kiblatnya supaya mengetahui arah kiblat. Ini mihrabnya luar biasa cantik ya. Masya Allah. Ini asli seperti ini sejak pertama kali dibangun, maka dikenal dengan mausoleum Green Mosque ya.
warna hijau biru kehijauan, ya, turquoise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya berada di Mausoleum makam Sultan Mehmed I, ya, kakeknya dari Sultan Muhammad II Al-Fatih. Jadi Sultan Muhammad II Al-Fatih inilah kakeknya. Jadi dikenal dengan Green Mosque. Padahal ini bukan masjid, tapi dia berwarna biru, ya, berwarna biru kehijauan. Jadi seperti turquoise. Subhanallah. Jadi kejayaan Sultan Ottoman itu sudah diawali di era-era sebelumnya. Mereka pertama berada di kota Bursa, ya, sebagai ibu kota pertama Konstantinopel, lalu kemudian pindah ke Edirne, jadi Adrianopolis. Itu ada di wilayah Istanbul yang bagian Eropa, ya, di bagian perbatasan Yunani. Nah, jadi memang sengaja dari Bursa di Asia pindah ke daratan Eropa itu untuk mengepung Kekaisaran Konstantinopel. Nah, itu selama kurang lebih di abad ke-15 mereka baru pindah ke Adrianopel. Nah, lalu kemudian 1453 Konstantinopel itu ditaklukkan. Jadi silsilahnya dari pertama ibu kota Bursa, kemudian Edirne, Adrianopolis, kemudian pindah ke Konstantinopel. Bursa 100 tahun, ya. Edirne berapa? 50 tahun, ya. Nah, setelah itu langsung pindah di Konstantinopel. Jadi 1300 sampai 1400 itu di Bursa ini. Kemudian di Adrianopolis itu 50 tahun pertama. Jadi tahun 1400 setelah kekalahan Bayazid I Yildirim melawan Timur Leng, yaitu pindah ke Adrianopolis. Itu selama 53 tahun sebelum tahun 1453 Sultan Fatih menaklukkan Konstantinopel. Saya Musafir Dakwah mengucapkan terima kasih sudah mengikuti video-video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya. Terus support, ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar dan
Nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.